Infrastruktur merupakan salah satu komponen penting dalam keberlangsungan kegiatan sosial dan ekonomi. Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur merupakan kunci pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah pembangunan jalan. Jalan merupakan prasarana angkutan darat yang sangat penting dalam memperlancar pertumbuhan dan pengembangan hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antar daerah yang ada di Indonesia. Dengan kondisi yang baik, akan memudahkan mobilitas penduduk dalam mengadakan kegiatan perekonomian dan kegiatan sosial lainnya. Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran dan fungsi pemerintahan di bidang pelayanan publik, maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang dan tugasnya masing-masing. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dan mempunyai peran yang sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan jalan di daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini memiliki berbagai macam bidang dan sudah memiliki tugas masing-masing. Salah satunya adalah Direktorat Jenderal Bina Marga. Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, membina pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bina Marga itu adalah salah satu bidang di Dinas PUPSDM DIY. Tugas kami adalah penyelenggaraan jalan provinsi. Penyelenggaraan jalan provinsi itu meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan provinsi yang panjangnya 760,25 km. Di mana jalan provinsi itu ada di 4 kabupaten di DIY, tersebar di 4 kabupaten DIY. Penyelenggaraan jalan provinsi DIY, target kami ini adalah jalan provinsi dengan kondisi mantap sebesar 74%. Dan alhamdulillah dengan secara bertahap kami menangani jalan provinsi dan sudah mencapai target kemantapan kami sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Cukup banyak masalahnya. Yang pertama berkaitan dengan kondisi jalan di DIY ini, kemantapannya kan dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama berkaitan dengan masalah umur rencana yang sudah terlewati. Yang kedua terindikasikan banyak kendaraan yang overload atau melebihi beban yang seharusnya ditanggung oleh kendaraan yang lewat. Kemudian yang ketiga faktor cuaca, dan yang keempat faktor-faktor lain yang kadang-kadang mempengaruhi, misalnya adanya satu bencana alam. Di Bina Marga itu ada bukan bidang namun 2 seksi ya. Seksinya adalah seksi pembangunan jalan dan jembatan. Yang kedua adalah seksi pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk seksi pembangunan jalan dan jembatan, kegiatannya atau tugas pokok fungsinya adalah merencanakan dan membangun. Sedangkan seksi pemeliharaan lebih pada pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah terbangun beserta pengawasan ruang milik jalan. Bina Marga ada di seluruh DIY ya, di 4 kabupaten, di Kabupaten Bantul,
Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Sleman. Seluruhnya ada di masing-masing kabupaten, di mana jalan provinsi yang paling panjang ada di Kabupaten Gunung Kidul, dan kondisi jalan yang paling baik ada di Kabupaten Bantul. Sistem yang ada di Bina Marga DIY itu meliputi pada saat perencanaan satu pembangunan konstruksi itu tentunya diawali dengan survei kondisi jalan dan jembatan, di mana bidang Bina Marga ini telah mempunyai satu software yang namanya IRMS dan BMS. IRMS adalah Integrated Road Management System, dan yang BMS adalah Bridge Management System. Dari dua software tadi, kita bisa merencanakan jalan dan jembatan DIY berdasarkan skala prioritas penanganan jalan. Dari prioritas tadi kemudian kita usulkan ke Pemda DIY untuk mendapatkan penanganan menjadi prioritas penanganan jalan dan jembatan. Dan nanti dari Pemda DIY tentunya berdasarkan prioritas tadi dan berdasarkan kemampuan anggaran, itulah yang kita laksanakan. Metode pelaksananya adalah dengan pengadaan penyedia jasa atau kontraktor dengan metode pelelangan. Berdasarkan Permen PUPR Nomor 3 Tahun 2019, Direktorat Jenderal Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sosial, pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan jalan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan untuk arah kebijakan penyelenggaraan jalan berdasarkan RPJMN 2020-2024 meliputi: pertama, preservasi jalan. Peningkatan kualitas kemantapan jalan dilaksanakan melalui pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan, termasuk pemeliharaan rutin jalan serta pemenuhan kelengkapan jalan. Pemeliharaan jalan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas jalan nasional yang diukur dari rata-rata nilai kekasaran jalan atau IRI, indeks pekerjaan jalan atau PCI, umur struktur jalan dan drainase jalan. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan jalan didorong melalui perbaikan tata kelola penyelenggaraan jalan yang memprioritaskan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Kedua, pembangunan jalan dan jembatan. Peningkatan ketersediaan jaringan yang mendukung pengembangan wilayah dilaksanakan melalui pembangunan jalan pada jalan lintas utama pulau, jalan yang mendukung kawasan industri dan pariwisata prioritas, jalan akses ke simpul transportasi prioritas, jalan lingkar atau transpulau terluar, dan jalan akses mendukung wilayah 3T dan kawasan perbatasan. Pembangunan jalan akses ke simpul prioritas diarahkan untuk menjamin kemanfaatan infrastruktur secara optimal, seperti pelabuhan dan bandara. Diperlukan penguatan koordinasi perencanaan pembangunan simpul transportasi dan akses jalan dengan kementerian lembaga terkait. Ketiga, penataan jalan nasional di kawasan perkotaan.
Rencana peningkatan pelayanan jaringan jalan perkotaan melalui pemeliharaan jalan perkotaan yang efektif dan efisien, serta peningkatan kapasitas jalan perkotaan berkeselamatan yang mendukung keterpaduan transportasi massal perkotaan. Di antaranya, 1. Revitalisasi jaringan jalan perkotaan, terutama penataan jalan nasional dengan konsep jalan lingkar, agar tidak mengganggu lalu lintas dalam kota. 2. Penataan simpang sebidang untuk mengurangi kemacetan jalan di persimpangan. 3. Dukungan jalan pada pengembangan moda transportasi angkutan massal. 4. Pengembangan jaringan jalan baru di wilayah perkotaan dengan memanfaatkan road jalan existing berupa elevated atau submerged road untuk meminimalisir pengadaan lahan yang biayanya sangat tinggi di perkotaan. 5. Perbaikan kondisi jalan perkotaan dengan menyediakan sistem drainase yang lebih untuk mencegah banjir dan trotoar yang ramah pejalan kaki. 6. Optimalisasi metode pembangunan simpang tak sebidang atau flyover, terutama lintasan kereta api dengan pemanfaatan lahan seminimal mungkin. Keempat, pemenuhan gap funding melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU Availability Payment atau AP yang berbasis kinerja serta program hibah jalan daerah yang mendorong kinerja pemeliharaan jalan perlu diperluas. Skema KPBUAP juga mendukung kualitas jalan melalui keterpaduan penyelenggaraan jalan dan pengoperasian jembatan timbang untuk mengendalikan perilaku pembebanan berlebih di jalan atau overdimension overloading. Dengan memiliki misi terwujudnya sistem jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan di seluruh wilayah nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Direktorat Jenderal Bina Marga mampu menyediakan jaringan jalan yang andal, terpadu, dan berkelanjutan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial demi tercapainya Indonesia yang aman, adil, dan demokratis, serta lebih sejahtera melalui pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengusahaan, dan pengawasan yang meliputi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan dengan didukung oleh misi yang dimiliki Bina Marga sebagai berikut: mewujudkan jaringan jalan nasional yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai untuk melayani pusat-pusat kegiatan nasional, wilayah, dan kawasan strategis nasional. Mewujudkan jaringan jalan nasional bebas hambatan antar perkotaan dan di kawasan perkotaan yang memiliki intensitas pergerakan logistik tinggi, yang menghubungkan dan melayani pusat-pusat kegiatan ekonomi utama nasional. Dan yang terakhir adalah memfasilitasi agar kapasitas pemerintah daerah meningkat dalam menyelenggarakan jalan daerah yang berkelanjutan dengan mobilitas, aksesibilitas, dan keselamatan yang memadai.